Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Dunia maya kembali diguncang kabar mengejutkan. Amerika Serikat, negara adidaya dengan kekuatan militer dan teknologi terbesar di dunia, kini menghadapi ancaman besar dari serangan siber yang dilakukan kelompok hacker Rusia. FBI dan Cisco sama-sama mengonfirmasi bahwa ribuan perangkat jaringan di sektor-sektor vital Amerika berhasil disusupi. Dan ini bukan sekadar aksi kriminal biasa, melainkan bagian dari operasi intelijen tingkat tinggi yang berkaitan langsung dengan Badan Keamanan Federal Rusia atau FSB. Lalu, bagaimana serangan ini bisa terjadi? Apa tujuan sebenarnya dari Rusia? Dan seberapa besar ancaman bagi Amerika dan dunia? Mari kita kupas tuntas. Serangan siber ini sebenarnya sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu. FBI mengungkap bahwa kelompok hacker yang berafiliasi dengan FSB memanfaatkan kerentanan pada software Cisco EOS, sebuah perangkat lunak penting yang digunakan di banyak sistem jaringan global. Kerentanan ini bukan hal baru. Bayangkan, celah keamanan itu sudah ada sejak 7 tahun lalu, dan belum sepenuhnya ditambal di banyak perangkat, terutama perangkat yang usianya sudah tua atau habis masa pakainya. Para hacker menargetkan ribuan perangkat yang terhubung dengan infrastruktur penting di Amerika, termasuk sektor energi, telekomunikasi, dan bahkan sistem kontrol industri. Lebih mengerikannya lagi, mereka mengumpulkan file konfigurasi jaringan dalam jumlah besar. File ini bisa digunakan untuk memetakan kelemahan sistem, bahkan membuka jalan bagi akses jangka panjang. Menurut laporan Cisco Talos, kelompok hacker dari unit Center 16 FSB bukan hanya menyalin informasi konfigurasi. Mereka juga memodifikasi file konfigurasi di beberapa perangkat. Artinya, mereka menanamkan jalan belakang atau backdoor yang memungkinkan akses kapan saja. Dengan akses ini, hacker dapat 1. Melakukan pengintaian jangka panjang di dalam jaringan. 2. Mengintai data penting di sektor strategis. 3. Menargetkan sistem kontrol industri, yang berhubungan dengan energi, transportasi, bahkan pertahanan. Bayangkan jika sistem listrik, kilang minyak, atau bahkan jaringan pertahanan rudal bisa diintai. Itu berarti Rusia berpotensi memiliki tombol kendali di balik layar. Kelompok hacker yang terlibat disebut sudah aktif lebih dari 1 dekade. Mereka merupakan subkelompok dari Center 16, sebuah unit elit FSB Rusia yang fokus pada operasi siber. FBI menyebut, target mereka dipilih secara khusus berdasarkan kepentingan strategis Rusia. Artinya, serangan tidak dilakukan sembarangan, melainkan benar-benar direncanakan untuk melemahkan lawan geopolitik utama, yaitu Amerika Serikat. Bukan hanya Amerika. Cisco Talos menemukan bahwa serangan serupa juga menyasar organisasi di Eropa, Asia, dan Afrika. Target terbanyak ada di sektor telekomunikasi, pendidikan tinggi, dan manufaktur. Jika ditarik ke belakang, pada tahun 2022, Departemen Kehakiman AS bahkan sempat mendakwa 4 warga negara Rusia yang melakukan operasi siber di sektor energi global antara tahun 2012 hingga 2018. Ini menunjukkan bahwa operasi siber Rusia bukan hal baru, dan kini makin canggih. Serangan ini jelas membawa konsekuensi besar bagi Amerika Serikat. FBI menyebut kondisi ini sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional. Mari kita bayangkan beberapa skenario. Jika hacker punya akses ke sistem energi, maka listrik di kota-kota besar AS bisa dipadamkan sewaktu-waktu. Jika sistem transportasi diretas, bandara dan pelabuhan bisa lumpuh. Jika data intelijen bocor, strategi militer AS bisa terbaca lawan. Bukan hanya itu, efek psikologisnya juga besar. Serangan siber semacam ini membuat warga dan dunia melihat bahwa bahkan negara superpower seperti AS pun bisa keropos dari dalam akibat dunia maya. Amerika dan Rusia memang sudah lama terlibat dalam konflik bayangan di dunia maya. Sejak era Perang Dingin, pertarungan intelijen tidak pernah berhenti. Kini, dengan teknologi digital, medan perang bergeser ke dunia siber. Rusia sering dituduh melakukan serangan siber untuk mempengaruhi pemilu di negara lain, mencuri data militer, menyerang infrastruktur energi, mengacaukan opini publik lewat propaganda online. Sebaliknya, Amerika juga punya kekuatan siber yang besar. Badan NSA dan Cybercommand AS diyakini memiliki kemampuan untuk melumpuhkan jaringan musuh dengan cepat. Namun, fakta bahwa serangan kali ini berhasil, menunjukkan bahwa perang siber bukan lagi kemungkinan, melainkan kenyataan yang sedang berlangsung. Sampai saat ini, Kedutaan Besar Rusia di Washington belum memberikan komentar resmi. Moskow secara konsisten membantah tuduhan operasi mata-mata siber. Namun, di sisi lain, negara-negara sekutu AS di Eropa mulai waspada.
Mereka juga menggunakan perangkat Cisco, dan celah keamanan ini bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan Rusia. Artinya, dampak serangan tidak hanya terbatas di Amerika, tapi juga bisa meluas secara global. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan dilakukan AS? Ada kemungkinan langkah balasan berupa operasi siber balik terhadap jaringan Rusia, sanksi ekonomi baru terhadap perusahaan atau individu yang terlibat, tekanan diplomatik terhadap Moskow. Namun, solusi paling mendesak adalah memperbaiki sistem keamanan TI, menutup celah lama, dan memastikan infrastruktur penting tidak lagi bergantung pada perangkat yang rentan. Serangan siber ini adalah pengingat keras bahwa peperangan modern tidak lagi hanya di medan perang nyata, tapi juga di dunia maya. Amerika kini berada dalam bahaya besar, dan Rusia tampaknya tidak akan berhenti.